Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang pembelajaran informatika, tapi di sini berdasarkan materinya, yaitu materi tentang konsep warga digital. Jadi di sini mungkin kalian ada yang sudah tahu warga digital itu seperti apa, ada juga yang pernah mengenal dunia digital itu seperti apa dunianya. Mungkin kalian ada yang tahu, tapi sebagian kalian mungkin kurang memahami maksud dan fungsi tujuannya tadi, cuma mengenal istilah nama tersebut. Oke, di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang konsep warga digital itu sendiri. Kita saksikan videonya. Untuk materi konsep warga digital, di sini kita tekankan pada pembelajaran informatika, yang mana pembelajaran informatika tadi kita mencakup secara luas tentang baik itu di segi komputerisasi, teknologi informasi, dan sampai ke bagian warga digital itu sendiri. Warga digital itu seperti apa? Warga digital itu warga yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi warga itu memang ada. Di materi kali ini kita akan membahas tuntas tentang konsep warga digital itu sendiri. Dari warga digital, kewargaan digital, itu semua ada fungsi dan perbedaannya masing-masing. Contohnya yang pertama, warga digital. Warga digital itu memang dikenal dengan orang yang ada pada dunia maya. Orang yang ada pada dunia maya itu tidak bisa kita melihat orang secara fisiknya langsung, tidak bisa. Tapi kalau warga nyata, itu kita bisa langsung bertatap muka, berbicara langsung. Tapi kalau di warga digital, kalian tidak bisa langsung melihat orangnya. Bisa melihat orangnya, tapi nanti bisa menggunakan fasilitas yang lain. Jadi yang dimaksud dengan kewargaan digital dulu ya, kewargaan ya, bukan warga. Kewargaan dan warga itu berbeda. Jadi kita bahas yang pertama. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, jadi di sini kalian ditekankan sebagai kewargaan digital, kalian harus tahu tata cara penggunaan teknologi yang secara baik dan benar itu seperti apa. Sudah pasti ada norma dan aturannya. Sebagai contoh, sebagai kewargaan digital, kalian harus mengetahui norma dan aturan itu sendiri, dan juga etika. Kalau kalian menggunakan internet tanpa mengetahui norma, aturan, dan etika, maka kita dianggap sebagai pengguna negatif. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pengguna positif? Kita harus tahu dulu norma dan aturannya. Norma dan aturan kalian berselancar di dunia internet, ya. Itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke pengertian dari warga digital. Untuk pengertian warga digital itu sendiri adalah orang yang sadar akan hal yang baik dan hal yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku berteknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi itu tersebut. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, dan berkreasi. Contohnya, misalkan kalian sebagai warga digital, apa yang sering kalian lakukan di dunia internet? Apakah kalian mencari informasi? Kemudian apakah kalian sedang berkomunikasi? Apakah kalian sedang menjalin silaturahmi di sosial media? Atau bahkan kalian sedang menonton atau menikmati fasilitas video yang ada di YouTube? Itu contohnya. Kalian tujukan ke bagian yang positif. Contohnya seperti apa? Kalian bisa melakukan surfing atau berselancar di dunia internet untuk mencari informasi yang bermanfaat, yang mana tujuannya supaya pikiran kalian bisa terus berkembang dan kalian bisa terus berinovasi, membuat suatu karya, dan kalian bisa berkreasi di situ. Nah, itu tujuannya. Hal positif sebagai warga digital. Sebagai warga digital, dalam melakukan kegiatan di dunia maya atau kalian lagi surfing di internet atau menjelajah di dunia internet, ada aturan yang harus kalian ketahui dan kalian terapkan sebelum membagikan aktivitas di dunia maya.
Contohnya misalkan kalian sebelum kalian memposting sesuatu atau membagikan informasi, kalian harus tahu dulu konsep, yaitu think. T-H-I-N-K. Ada 5 suku kata yang harus kalian ketahui dulu. Di sini ada kepanjangannya dari think itu sendiri. T yang pertama, is it true? Benarkah? Benarkah berita itu atau informasi itu benar adanya? Atau jangan-jangan berita yang kalian bagikan atau yang kalian posting itu tidak benar, malah menjadi berita yang hoax. Apa akibatnya nanti? Nanti bisa dituntut sama orang karena kalian di situ mengambil berita dengan mengada-ada, tidak sesuai dengan faktanya. Atau malah sekarang ini yang sering beredar di dunia maya yaitu tentang berita hoax. Itu tidak boleh, jangan sampai ada berita hoax. Kemudian selain T ada H. H itu adalah is it hurtful? Menyakitkankah? Menyakitkankah? Apakah berita atau informasi yang kalian posting, yang kalian bagikan di dunia internet atau di dunia maya itu bisa menyakitkan perasaan atau hati orang lain? Jangan-jangan malah menyinggung perasaan orang lain. Apakah itu bagus? Tentu saja tidak bagus. Karena di situ kalian bisa menyakiti perasaan orang lain dengan sebuah kata-kata atau dengan sebuah kalimat yang kalian susun di postingan kalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, is it inspiring? Apakah menginspirasi? Apakah bisa memberi inovasi untuk yang lainnya? Apakah bisa menginspirasi orang supaya orang tadi bisa lebih berkreatif lagi, lebih berkarya lagi? Atau jangan-jangan postingan kalian bisa menurunkan derajat orang lain atau menurunkan semangat orang lain? Nah, itu bagian yang ketiga ya. Selain THI, I-nya tadi, inspiring. Apakah bisa menginspirasi orang? Yang keempat, selain THI ada huruf N. N itu kepanjangannya is it necessary? Apakah penting? Pentingkah berita yang kalian bagikan? Atau pentingkah postingan kalian itu untuk orang lain? Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Jangan kalian membagikan status galau, status yang tidak bermanfaat untuk orang, hanya untuk kepentingan diri kalian sendiri. Kita bagikan informasi tadi untuk orang banyak. Tujuannya informasi yaitu supaya orang lain itu bisa tahu apa yang kita bagikan tadinya. Kemudian yang kelima, is it kind? Santunkah? Apakah kata-kata kalian tadi cukup santun atau ramah? Atau malah kata-kata kalian mengandung unsur sara? Nah, itu yang perlu kalian lihat. Sebelum kalian mengetikkan sebuah postingan, kalian lihat dulu kata-kata yang kalian tulis di situ. Sebelum kalian posting ya, kalian filter dulu apakah ada kata-kata yang melanggar aturan dari 5 konsep tadi. Santunkah kata-kata kalian? Atau malah kata-kata kalian kasar? Itu yang berbahaya. Kalau kalian menggunakan kata-kata kasar yang bisa menyinggung beberapa pihak, maka kalian nanti bisa dicekam di situ. Ada undang-undang ITE, yang mana nanti begitu kalian memposting, kalian bisa dituntut sama pihak yang berwajib karena postingan kalian itu melanggar aturan. Nah, oke. Itu untuk masalah konsep warga digital. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan sekarang ini. Kemudian dilanjutkan dengan tugas yang harus kalian selesaikan, yang mana tugasnya itu adalah sangat gampang sekali. Tugasnya cukup satu, yaitu kalian harus membagikan aktivitas positif kalian. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalian di sini bisa berbagi kepada sesama, atau menolong sesama, atau kalian peduli terhadap sesama. Kalian harus membagikan hal-hal positif kalian seperti ini, dan ini. Oke, itu tadi contoh-contoh sikap peduli kalian terhadap lingkungan atau terhadap sesama. Paling yang gampang dulu sikapnya yaitu kalian menghormati orang tua. Kemudian kalian peduli sesama, misalkan membantu teman yang kesusahan, membuang sampah. Itu adalah contoh yang paling sederhana yang harus kalian tekankan sekarang ini. Mungkin itu saja dulu
video pertemuan tentang pembelajaran informatika mengenai konsep warga digital. Kemudian kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian bagikan ke teman kalian, dan share, dan tekan tombol like-nya. Selanjutnya silahkan bagi yang baru bergabung di video ini atau yang pertama kali melihat video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.